maksud ini dua dan seluruh para jemaah boleh-boleh terusik kedua yang kehadian saya gagal mempunyai inam dan dalam rahmat dan ridha Allah. Lanjutan pengajian kita pada malam ini masih tentang faedah yang disampaikan oleh Imam Hatib Al-Asam. Imam Hatib Al-Asam salah seorang ulama sufi dari kalangan salafus saleh. Beliau wafat tahun 237 Hijriah. Hatib Al-Asam berguru kepada seorang ulama sufi yang bernama Syakih Al-Balkhi atau Syakih bin Ibrahim Al-Balkhi. Syakih bin Ibrahim Al-Balkhi beliau meninggal tahun 194 Hijriah. Dan Syakih Al-Balkhi ini pernah berguru kepada Abu Hanifah, Rabi'ah Adawiyah dan Ibrahim bin Adham. Dari kisah yang ditulis oleh Imam Ghazali 30 tahun Hatib Al-Asam berguru kepada Syakih Al-Balkhi. Pada suatu hari Syakih Al-Balkhi bertanya kepada muridnya Hatib Al-Asam, "Engkau telah nyantri atau belajar kepada 30 tahun, apa yang kau dapatkan?" Jawaban dari Hatib Al-Asam, "Aku mendapatkan 8 faedah ilmu yang seandainya aku mengamalkan 8 faedah tersebut sudah cukup bagiku untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan di akhirat nanti." Faedah pertama dan yang kedua sudah disampaikan oleh Hatib Al-Asam. Malam ini kita lanjut faedah yang ketiga, halaman 68. Qala al-musannif nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idah as-salisatu anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jami'i huqamid dunya thumma yumsiku qabidan yadah fada'amatu bi qawlihi ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi fabadaltu maqsudi minad dunya li wajhillah farraqtu bainal masakin yakuna dhufrani indallahi ta'ala. Kata Hatib Al-Asam, aku melihat setiap orang dari manusia itu berusaha dalam seluruh harta benda dunia, berusaha mengumpulkan seluruh harta benda dunia, kemudian menahannya, menyimpannya, wabilah tiada dalam keadaan menggenggam tangannya. Di belah Hatib Al-Asam, lekala bina manusia dan penyanyi sibuk berusaha harta benda dunia. Dia berusaha tu anak fikir. Sebab dalam dulu dia berusaha berdubik berjalan ke akhirat untuk mengaji mencok kembali di akhirat. Yang dia berusaha kalian tu anak fikir. Baru kacau balik dengan ini. Hati-hati tak jinnya guru yang bekerja untuk harta baik. Contoh, guru yang tidak bergaji, kutipu habis pandai bina dan kerja pada harta untuk tumpuk ubah kawannya. Kita yang punya nampak dah belum yang ada betul ini dari kerja, mana nampak dah. Ini juga dalam penjelasan dalam, aku melihat manusia berusaha menghimpun mata benda dunia, artinya faedah-faedah dunia dan manfaat-manfaat di dunia, baik kepemilikan harta, kedudukan, tanah dan orang-orang yang mereka cintai karena tujuan untuk dunia. Kemudian faedah-faedah yang didapati
jahat, artinya tidak mau bersedekah, tidak mau memberi kepada kebutuhan-kebutuhan orang lain, dan tidak mau mempergunakan kepada jalan kebaikan dan tempat-tempat tasarruf kebaikan dan hasanah. Pada amal itu maka aku merenungi, kata Hatim bin al-Asam, pada firman Allah, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu itu habis, apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Harta yang kamu susah payah dah himpun, yang boleh kekal, ubah Allah, ditip Allah. Cara ditip Allah, karena apa yang Allah ditip Allah melalui infak kepada jalan kebaikan. Jadi oleh Hatim al-Asam, pada jalan aktivitas manusia sibuk pindah harta benda dunia, kemudian menyimpan, tidak mau menyumbang kepada orang lain, beliau merenungi itu. Allah buka dalam ayat, ku yang nasajananya wafih, ku yang nasajan Allah bukan. Maka ketika aku merenungi ayat tersebut, aku berikan mahsuli akan apapun yang aku hasilkan daripada dunia liwajhillah, bagi jalan Allah, maka aku bagi-bagikan akannya di antara orang miskin, supaya ada ia menjadi simpanan untukku di sisi Allah Ta'ala. Jadi Hatim al-Asam, pelajaran berharga yang beliau dapatkan dari berguru kepada Syekh Al-Balkhi, salah satu daripada pelajaran adalah beliau melihat manusia sibuk menghimpun harta benda dunia, tetapi beliau merenungi ayat Allah yang berbunyi ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq, sehingga beliau memberikan infak seluruh harta beliau karena Allah dan memberikan bagi-bagikan di antara orang-orang miskin. Pada yang kita pahami dari Abah Hatim al-Asam, pertama, apakah berarti kita tidak boleh mencari usaha atau tidak boleh mencari harta benda dunia? Dalam kitab Fatwa Fiqhiyah disebutkan, iktisab fauqa darurah hadis bi ajli tasaddaq afdal min at-tafarruq lil ibadah inda mawdih. Berusaha mencari harta yang melebihi kebutuhan. Tanya butuh harta, tamita apa yang lebih di luar daripada kebutuhan, tujuan untuk bersedekah dan untuk berbuat kebaikan, nya lebih gat iktisab usaha tersebut ketimbang tayak duk dalam masjid ibadat. Sogat taduk dalam masjid dan ibadat dari watai ke watai, dari luhur tak pre asar pre maghrib, maghrib pre insya pre subuh pre luhur, ketimbang tayak berusaha mencari harta benda dunia yang melebihi kebutuhan hidup, tapi dengan niat untuk bersedekah dan berinfak kepada jalan kebaikan. Lebih baik berusaha mencari harta lebih bila tujuan benar untuk bersedekah. Yang 20 tujuan draw masing-masing. Sebab kebanyakan orang mencari harta benda dunia bukan untuk tujuan akhirat. Rata-rata kebanyakan niatnya untuk bersaing, niatnya untuk mendapat kehormatan dalam masyarakat, karena dengan napeng tanya terhormat. Niat ingin bersaing, ingin bermegah-megah, berbangga-bangga, nyo yang salah. Jadi kan buat salah niat. La agama hana gitam dan minta peng. La agama hana gitam dan buka usaha. La agama hana gitam dan buka toko sabuh 2 hingga leput 5 6. Tapi yang masalah niat tanya cari harta yang banyak untuk apa? Yang jadi masalah. Menyonit tanya untuk tasaddaq, bersedekah, untuk membantu orang-orang yang butuh, untuk mencari nafkah yang halal kepada anak dan isteri, untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan agama, yang buat katanya bisa menjadi salah satu perkara yang mendekatkan diri tanya kepada Allah. Sebab jalan menempuh akhirat le cara. Hana meceh tak tempuh jalan akhirat dengan duduk dalam masjid sabih. Hana meceh tak tempuh jalan akhirat dengan tak suluk, tak kalut, bet-tibit-tibit.
Boleh jadi orang yang sehari-hari aktivitas di luar, sehari-hari gaknyan mekat, bisa saja mekatnya menjadi sarana gaknyan untuk tahu kepada Allah dengan niat dan tujuan yang dibenarkan, yang menjadi penyebab dekat kepada Allah. Jadi kan gelarang mitapeng, baik salah cok kesimpulan. Yang gelarang ini niat hanagot. Meyo niat untuk bermegah-megah, nyan kan memekat tok tercela, ya beut pi tercela. Ya tujuan tayak beut tanya mangat hayu, tujuan tayak beut mangat dipemulia le urang, tujuan tayak beut supaya mangat jit getanya ku urang yang disanjung-sanjung mendapat popularitas dalam masyarakat. Ya ada duk hidayah pi tercela. Jadi baik salah tak cok kesimpulan. Jadi karena kadang-kadang akibat tanya kurang paham, kurang ilmu, kurang tak belajar, sehingga tak anggap buat mekat nyan dunia. Du hidayah meratib nyan akhirat. Padahal kalau dente du hidayah atau meratib sabi-sabi punya tujuan untuk mendapatkan popularitas bagi masyarakat, nyan dunia asyik. Jadi kan ngena toko dunia. Antara orang nak toko mulai bawah muka. Tapi tujuan nyan untuk ngan harta yang lebihnya untuk berbagi kepada orang yang butuh. Ya akhirat bagi gaknya. Cuman niatnya handi tahu. Masing-masing depu draw gero tanya. Putanit latih. Ya yang kebegah ini hanya teori, terserah tanya masing-masing. Peniat tanya dengan tak buka usaha, tak cari harta yang melebihi daripada kebutuhan sehari-hari tanya. Yang terpulang kepada pribadi tanya masing-masing. Hana soek kena hukum. Dalam bahasa kitab biasa nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hanya menghukum orang dengan apa yang nampak saja. Allah yang mengurus urusan zahir, urusan batin. Urusan lamati nya urusan Allah. Tanya manusia hendak tak latih orang. Yang tak hukum itu secara zahir. Kemudian oleh Hatim Al-Asam, beliau mempergunakan seluruh harta yang beliau raih, yang beliau dapatkan dalam masa hidup beliau untuk mendapat ridha Allah. Sehingga beliau menghibahkan, membagi-bagikan harta kepada fakir miskin. Supaya ada harta tersebut menjadi bekal dan simpanan untukku di sisi Allah. Ini juga penjelasan, bukan maksud dari ucapan Hatim Al-Asam dilarang daripada berniaga dan berusaha. Karena berusaha untuk kebutuhan diri dan keluarga hukumnya wajib. Jadi kan maksud haba Hatim inan tanya hanji usaha le meratib mentang ibadat mentang kan. Sebab berusaha mencari harta untuk kebutuhan diri dan keluarga hukumnya wajib. Mungkin sesuatu yang wajib gelarang dan tercela, kapasi sesuatu yang wajib keperintah. Karena ini ada yang berpendapat talabul ma'ash ahabbu min zawayal masajid. Mencari penghidupan itu lebih disukai daripada duduk di sudut masjid. Tagat taduk bak saga masjid meratib ngan tatubit ulua tak tumpah ku muka. Tak kahwin ikut yang pulum tak EU menurut profesi roh masing-masing, sehingga nak merumpak penghasilan dan penghidupan tanya. Talabul ma'ash ahabbu min zawayal masajid. Mencari penghidupan lebih disukai daripada duduk di sudut masjid. Nya ke yang gelit urang meratib le Saidina Umar. Ada kisah masa Saidina Umar bin Khattab, orang meratib dalam masjid gepelit le Saidina Umar. Gesupot ngai jaridak gitu biat. Karena watanya le orang yang berpangku tangan, berusaha. Wow le tuut lagi, raya le tuut. Berusaha duk meratib-ratib dalam masjid preh sedekah gop. Preh kebaikan gop. Nya ke yang gepucrok le Saidina Umar gitu biat. Kan Saidina Umar hana galak kurang meratib, itulah kesimpulan. But Saidina Umar gepelit orang meratib dalam masjid karena orang meratib hang getim ita
minta nafkah, hang getim minta rezeki, beratik-ratik dalam masjid, pres sedekah orang lain. Nampak kena perah talabul ma'ash, tubiyat yak minta kehidupan, yak minta mata pencarian, yak minta rezeki, minta nafkahnya lebih senang daripada duduk di masjid. Malah dalam padum-padum riwayat hadis, Nabi kepuja urang minta nafkah. Antara lain hadis yang berbunyi, barang mana lelaki yang mencari sesuatu dengan datang kepada sebuah kota mencari sesuatu rezeki dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala, maka menjual sesuatu untuk mendapat harga atau uang ada di sisi Allah dengan manzilah orang syahid. Tanya tamai barang kota tayak publo dengan nit untuk nak merumput rezeki tapua ke keluarga, ke anak dan perempuan yang tanya bak manzilah orang syahid. Alana hadis la ilm orang yang mencari kehidupan dunia, harta benda dunia yang halal, tapi tujuan dia mencari harta halal untuk menjaga diri daripada minta-minta, supaya tak menggadai bak gop, dan untuk berusaha memberi nafkah kepada keluarga, dan untuk berlemah lembut kepada tetangga, mengapu tajuk ke tetangga. Yang laki Allah wajhah, dia akan bertemu Allah wajhuhu kal kamar, mukanya bagaikan bulan purnama pada malam Badar. Jadi orang akhirat tanya menyawatai dunia tamita rezeki halu, tujuan baik payah tak melaki bak gop, tujuan untuk napu tapua ke keluarga, tujuan untuk napu tak berbagi dengan tetangga. Nyan tujuan orang kiamat wajah tanya bersinar lagi bulan malam purnama saat ketanya bertemu Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, at-tajir saduq, orang berniaga, orang mekat yang jujur, orang kiamat gehimpun bersama orang-orang siddiq. Orang kiamat ketanya mekat yang jujur, benar niat karena Allah untuk membantu keluarga, hana tak pengen orang lain, hana tak zalimi orang lain, orang akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang siddiq. Kemudian dalam khutbah kitab Arba'in nasabah makalah atau ucapan di sinan bahawa somanteng yang getim lakukan hal-hal yang jid kehina agaknya demi untuk mencari harta halia nya wajib syurga. Getim tu upah ke muka, getim pergelih rumah gop, getim pe EU, padahal kan buat hina kan, hina dalam pandangan manusia. Tapi karena tujuan untuk mencari yang halal, orang akhirat wajib syurga. Ini apa kesimpulan? Ternyata untuk mendapatkan syurga atau kunci syurga boleh dengan aktivitas apapun. Karena tanya kalau tulis mendum, uka tanya jid kepu, kalau dentai tanya malim sumbut mendum, kalau dentai tanya kaya mendum, kalau dentai tanya jid ke pejabat mendum. Mandum kalau tulis lang takdir Allah. Jadi pu mantang profesi yang Allah beri ke kitanya yang bisa terjadikan sebagai sebab untuk tamang syurga. Yang penting niat jih betul. Ini kira-kira pelajaran yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Kemudian nasi kepegah lembak tempat yang lain, pakan hartanya payah tertitip ba Allah. Makna titip ba Allah yang ke infak dan sedekah. Pakan payah tertitip ba Allah karena harta selama manteng dalam jaro kitanya nyo amanah dari Allah dan pinjaman, dan hartanya dalam keadaan bahaya, kapan-kapan dia bisa hilang. Tapi mio kata juk ba Allah yang kekal, mio dak kubah ba'ra hana kekal, bisa damang pancuri. Ata yang kata pajuh bro je ke ata yang tak pakai sabar saat akan tuha, anjir dak pakai li kabruk bekah. Kemudian waktu saat mati hartanya je ke milik orang lain, kali milik tanya. Le kitanya selama mantang udip hanya sebagai pelayan khadim untuk jaga-jaga harta dan nang icok lipo. Ya kan? Kita renungi le, kita fikir, kita renungi, kita hayati harta yang cukup jai tamita uro malam ube buat tanya so.
tukang jaga hartanya nandang teruk bapoi. Dan tanya ajiruhum bila ujrah, buruh awaknya tapi buruh ana gaji wala ihtimal talaf, tekedi gadah bak terjaga hartanya ana seorang tolong. Tanya dah minta rezeki uro malam, tekedi gadah bak terjaga ana seorang tol. Tekedi atanya tinggal icok lewari. Gaji kitanya selama jaga harta tersebut 10 ton, 20 ton, 50 ton, anai bayu. Nai bayu le anak tu. Nya ayah kahek ron ne minta peng ke kamu. Ron ka Tuha. Ikamo sehingga tinggal menikmati mentang ana payah meminta le nyepak gaji kamu geron kahek ne minta. Ana tajuk. Ana asyik malaim pakai lam lu hana le tanya. Maka baik tak tamabi. Baik tak tamabi. Tamita harta hanya tujuan untuk bersenang anak lihana le tanya. Baik sampai anak senang lihana le tanya menderita lam kubu. Iban cara asyik tanya bersenang, anak bersenang. Baik harapan bersenang anak tapi tanya hana senang. Nya pelajaran yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asamnya nandu soleh. Hatim Al-Asam salah sira ulama sufi gaknyan waliullah. Asamnya dalam bahasa tanya tuli. Bahasa menti. Asam tuli na iklo. Sebenarnya beliau hana klo. Cuman na pernah watai ne semubut Hatim Al-Asam naurinang Tuha sira ketika genek temanyang Mbak Hatim Al-Asam gaknya itu bigentut hai ke betun. Mungkin proken parking yang kata hana agak arat li. Hingga ai betul itu bigentut. Patai itu bigentut berubah wajah pucat urinang yang malai. Tengok langkah orang mai itu bigentut ke gurai kan malai dah. Ulai berkem lengan. Patai saat ke kalan li Hatim Al-Asam urinang yang ka pucat muka malai kan itu bigentut. Hatim Al-Asam ke pura-pura hanadi kata urinang yang tanya. Hai ni cina ulang dia tu potra tak yang ana gak dia dengar. Patai gekun lagi nyan li Hatim urinang guna senang. Oh berarti handa ge dengar tu gentut long. Sehingga bak pura-pura klo Al-Hatim gak nyan dipanggil dengan Tungku Hatim klo. Artinya demi untuk ge bersenang orang lain rela gak nyan dihoi klo legop pada hana klo. Nyan ban akhlak mulia yang na bak gak nyan. Wajar ke anjuk ku waliullah. Akhlak mulia. Tengok datin bergelar-bergelar tu. Mu bik kelau pi kun kelau legop bungeh. Adai bik kelau pi bungeh dai hoi kelau legop. Gak nyan puluhan tahun di hoi urang kelau. Pajan ceritanya baru itu pu yang sebenarnya leh meninggal urinang buno. Leh urinang yang pura yang malai buno itu bik gentut kan meninggal. Baru gak nyan ge pegah yang sebenarnya ilung ubebut hana kelau. Cuma baik malai urinangnya lem pura-pura kelo kan. Yang ban kalan akhlak mulia Hatim Al-Asam. Nyan murid dari Syakik Balkhi. Nya pelajaran yang tanya buat malamnya adalah pelajaran yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Kemudian Syakik Balkhi nyan so. Syakik Balkhi siro saudagar kaya raya. Beliau berasal dari Khurasan Nanggro Iran. Gaknya dalam perdagangan menuju ke Turki, ya baba barang ke dia Turki. Bak sabah perjalanan truk Turki, gekalan awak semah berhala. Artinya dalam truk Islam Turki. Karena beliau hidup di abad kedua. Abad kedua dalam truk Islam Turki. Jadi artinya gekalan awak semah berhala. Ok plontos, ulai plontos, anak ok botak. Pakai baju merah, buat sumah berhala. Getamanglah Syakik Balkhi, giak nasihat awaknya. Ya pegahnya awakah pukapu buatnya. Yang kapu buatnya perbuatan batil mendung, kan perbuatan benar. Padahal awakah na Tuhan. Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha segala-galanya, Maha Pemberi rezeki. Dunia dan akhirat tunduk di bawah Tuhan tersebut. Ikun lewat semah berhala buno menyebutui na Tuhan yang memberi rezeki pakan syidrona
Nebah kampung jauh-jauh nak minta rezeki noh. Bekas duit kampung dah deh. Watai kun lagi nyan lewat rumah berhala. Lagi gelantu lang ulai sakit balki. Betul cik pu yang ji pegah. Putak kualit dunia sampai kuyak bah nangro-nangro kena Turki kuja. Ada ilung kena Tuhan yang beri rezeki. Ada dumpat dan minta rezeki kan je gebi sila Tuhan nyan. Lehnyan sakit balki bertaubat. Bertaubat sehingga getinggalkan ubena kehidupan duniawi sampai gaknyan getempuh jalan tasawuf, zuhud dalam harta benda dunia sehingga menjadi salah siro daripada waliyun min auliyaillah yang Syakik Balki. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Syakik Balki, kadang-kadang Allah gepertemukan tanyo dengan orang-orang yang dalam pandangan tanyo orang tersebut kurang tepat. Gepertemukan tanyo oleh Allah dengan orang-orang yang dalam pandangan tanyo hina. Syakik Balki merumpok ngan sira urang semah berhala. Hina apa hina? Hina. Di akhirat hina, di dunia hina. Tapi bisa menjadi penyebab gaknyan merumpok hidayah. Penyembah berhala hana merumpok hidayah, gaknyan merumpok hidayah. Jadi baik lagi tanya tak anggap yang bermanfaat dalam hidupnya ketika bertemu orang-orang hebat entang. Baik tak anggap yang bermanfaat dalam dunianya ketika bertemu dengan orang-orang berilmu mentang. Kadang-kadang Allah gepertemukan tanya dengan orang yang dalam pandangan tanya biasa-biasa, dalam pandangan tanya hina. Kadang-kadang Allah sedang menyimpan sesuatu yang besar. Syakik Balki gena peik derajat li Allah je ke sirawali dengan sebab merempak dengan penyembah berhala. Maka dalam pandangan agama truk ba urang kafir hang gebi anggap hina. Tak anggap hina karena kufur, baik karena urang. Kadang-kadang walau jih kafir, walau jih binatang, walau jih makhluk Allah yang paling hina bisa menjadi penyebab tanya gepeik derajat li Allah. Contoh Syakik Balki. Kan ulama raya yang nasihat katnya. Kan urang saleh yang nasihat katnya. Kan aulia Allah yang nasihat katnya. Kira penyembah berhala. Gara-gara wate nasihat penyembah berhala, gepegah ikah na Tuhan yang tukang bi rezeki. Ibalik sanggah li penyembah berhala menyana Tuhan bi rezeki, pakan ro ni buah gampung kena nak minta rezeki. Lihnya sadar katnya. Sehingga kembali kepada jalan kebenaran. Yang pelajaran yang getanya petik dari kisah Syakik Balki. Menangsid dari kisah Hatim Al-Asam benar. Yang mana Hatim Al-Asamnya demi untuk menyenangkan orang, igatnya rela walau harus mendapat julukan orang tuli. Karena dalam hadis Nabi, min afdalil a'mal ba'dal faridah idkhal surur. Amalan yang paling utama sesudah amal wajib adalah memberi kesenangan kepada orang. Hatim Al-Asam gepesenang ati urinang yang malai gara-gara gepikir katnyan ka gedengar su gentet katnyan. Jadi demi gepesenang ati urinang yan gepegah gepura-pura kelora oleh Hatim Al-Asam. Jadi buat yang gepubut le katnyan walau sederhana, walau buat jih kadang-kadang biasa-biasa saja, tapi dengan sebab buatnyan menjadi sebab buatnyan geangkat derajat li Allah. Yang kisah Hatim Al-Asam dan Syakik Balki. Kemudian faedah yang keempat, kata Hatim Al-Asam, inni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwaq. Aku, kata Hatim Al-Asam, melihat sebahagian makhluk beranggapan akan kemuliaannya dan keluhurannya pada banyak kaum, banyak pembantu dan banyak keluarga. Gepegah oleh Hatim Al-Asam, telungkalan manusia ramai yang fikir, ramai yang beranggapan bahawa mulia tanya menyoramai kaum, mulia tanya menyoramai sahabantu, mulia tanya menyoramai murid, mulia tanya menyoramai pengikut, mulia tanya menyoramai keluarga. Maka mereka tertipu bihim dengan mereka itu para pengikut, keluarga murid, bangga watele murid, bangga watele ramai pengikut, bangga watele jamaah. Wada'ama akharun, dan mendakwa oleh kelompok manusia yang lain
bahawa sungguh kemuliaan itu pada banyak harta dan anak. Nai ladum fikirnya baru mulia berkaya. Mio hana peng saja ante hina tanya. Nya baru mulia benak anak keturunan tinggal anak bela. Faftakharu biha, maka mereka berbangga dengannya harta dan anak. Dan menyangka oleh sebahagian yang lain annahu fi ghasabi amwalin nas, bahawa sungguh mulia itu pada merampas harta manusia. Nah yang salah je ubat lom. Gepikir tanya baru mulia ketika atagop je tarebut ke tanya. Jatah gop je tak korupsi ke tanya. Wa israfihi, hidup mewah, wa tabdzir, berfoya-foya. Lain macam manusia cara berfikir beranggapan untuk mendapat kemuliaan. Ada yang beranggapan dengan banyak pengikut dan jamaah, ada yang beranggapan dengan banyak harta dan anak, ada yang beranggapan dengan menguasai harta orang lain dan hidup mewah dan berfoya-foya. Yang hana mewah hudib, hana berfoya-foya, tanya hana mulia. Hatim Al-Asam gerenungi firman Allah yang berbunyi inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Dalam ayatnya menepis memandum dugaan heboh kelompok uno. Ternyata yang paling mulia di sisi Allah kan gara-gara le harta dan anak, kan gara-gara tanya tak kuasai harta gob dan hidup mewah berfoya-foya, kan gara-gara le jamaah dan pengikut. Tapi gara-gara ketakwaan. Pu makna takwa ketika mampu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ahli gerenungi oleh Hatim Al-Asam, fakhtartut taqwa, aku memilih jalan takwa. Getinggai anggapan-anggapan masyarakat yang lain meno, gepilih jalan takwa. Wa takattu, dan aku yakini annal Quran haqqun sadiq, bahawa sungguh Al-Quran itu kebenaran yang benar. Wa dhannuhum, dan anggapan mereka, prasangka mereka seluruhnya itu batil lagi menyimpang. Haba Al-Quran inna akramakum indallah atqakum, yang betul. Anggapan masyarakat bahawa mulia tanya ngende harta, mulia tanya ngende anak, mulia tanya ngende pengikut, mulia tanya tak kuasai harta orang lain dan udip mewah berfoya-foya, yang memandum anggapan yang salah dan anggapan yang menyimpang. Maka oleh Hatim Al-Asam getempuh jalan ketakwaan, karena hanya ketakwaanlah yang membuat tanya mulia. Kan. Kemudian pu makna mulia ini, maksud mulia ini mulia yang hakiki dan tinggi derajat secara hakikat. Mulia yang sebenar-benarnya adalah mulia di sisi Allah. Karena apa yang ada di sisi manusia nyo sesuatu yang hanya bayangan yang tidak ada asal. Mulia di sisi Allah hanya dengan jalan takwa. Makna takwa menegah diri daripada seluruh larangan Allah dengan meninggalkan perbuatan syubhat, meninggalkan sesuatu yang membuat tanya ragu-ragu, kemudian semata-mata untuk beribadat dan berkhidmat kepada Allah. Yang maksud daripada bertakwa. Jadi takwa yang maksud ini secara umum mengke pubut pu yang gesuruh, pejioh pu yang getegah oleh Allah. Ada satu hadis yang lain yang berbunyi Rasulullah pernah menasihati Mu'ad radhiyallahu an. Lung wasiat bak kata hai Mu'ad, pertama takwa ke Allah. Wasidqil hadis. Pegah haba yang betul baik sulit, wal wafa bil ahdi, penuhi janji, nata menjanji dengan orang penuhi. Adail amanah, tunai amanah, meninggalkan khianat, menjaga tetangga, kasih sayang kepada anak yatim, dan bertutur kata dengan lemah lembut, dan bisalam keso yang merempak, dan jeroh dalam perbuatan, dan panik angan-angan, dan menetapi keimanan dan belajar Al-Quran. Yang wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad. Jadi nyan buat nyan yang kira-kira bisa mendatangkan kemuliaan danyo yang sebenarnya.
Jadi mulia kan gara-gara perkara yang lain, tapi mulia karena mulia di sisi Allah. Faedah yang kelima, bahawa sungguh lungkalan manusia yadhummu ba'duhum ba'da, mencela sebahagian mereka akan sebahagian lain. Urang gaduh pupep sampai keroro, ponyo pupep pojeh pupep ponyo, waya getabu ba'duhum ba'da, menggunjing sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Maka aku dapati penyebab demikian itu karena kedengkian pada harta, kedengkian pada jah, dan kedengkian pada ilmu. Bahkan manusia galak tat saling menghina, saling sikut menyikut, saling menjatuhkan, saling menggunjing. Penyebab dia karena leboh perkara. Adakala dengki lebih harta gop, adakala dengki karena lebih ilmu gop, adakala dengki karena jah. Apa makna jah? Makna jah pamor. Jahnya pamor. Tanya na pamor nyo biasa mendapat pujian dan sanjungan orang. Makna jah tak kuasai ate urang, idenga telegop. Watena urang lain lebih patih li rakyat, tanya merasa dengki. Watena tungku lain lebih lagut la ngampung, tanya merasa dengki. Adakah hana harta tapi hana harta hana cuman gat lagut la masyarakat. Itung le urang yang kenjah. Leboh faktornya penyebab manusia dengki. Adakala karena lebih harta gop, adakala karena lebih ilmu gop, adakala karena lebih jah. Apa makna jah? Gat lagut. Popularitas gaknya bisa menguasai orang. Pu yang gaknya kun ke hitam-hitam, bukan putih-putih. Jadi kitanya dengki kepada jah yang dimiliki oleh orang lain. Bengeh ke orang yang le harta gaknya ngentanyo. Bengeh ke orang yang lebih malim gaknya ngentanyo. Yang leboh faktornya penyebab manusia saling menghina, manusia saling menggunjing. Maka aku merenungi firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah membagi-bagikan di antara mereka akan penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Rupai jatah kali bagi oleh Allah. Tanya padum jatah harta, urang lain padum jatah harta. Tanya padum jatah ilmu, urang lain padum jatah ilmu. Tanya padum jatah lagut su la masyarakat, urang lain padum jatah lagut su la masyarakat. Yang kali bagi oleh Allah. Apa yang kali bagi pakan dah celah, tabakkan ya cok dah tanya. Pakan dah celah orang lain yang lebih kaya haji kan gara-gara cok dah tanya. Pakan dah tayak celah orang lain yang lebih dipatih di masyarakat, yang tukang pupatih bak urang keji, Allah kan tanya. Kurang tanya ipatih le urang kan naga kurang le Allah, kan ya kurang leji. Pakan tanya bungai. Maka lun yakini bahawa sungguh pembahagian dari Allah itu telah ada daripada Allah pada masa azali. Golom lahir tanya, kalih bagi jatah li Allah. Padum rezeki tanya, padum jatah ilmu tanya, padum jatah pamor tanya, popularitas tanya, mamandum kalih bagi-bagi li Allah. Yang menan hana perlu tamu dengki-dengki, hana perlu tamu musuh-musuh, hanya gara-gara musuh pu yang kage jatah li Allah. Kamu tulis hidi. Sebab ada tamu sunnah tat yang merumpakkan tetap ubi jatah tanya han lebih daripada jatah yang kita dapatkan. Fama hasatu ahadan, sesudah lun renunginya, maka lun hanali lun dengki seseorang pun, dan lun ridha dengan kismatillah, bahagian yang Allah beri jatah. Padum jatah rezeki tanya, padum jatah ilmu tanya, padum jatah pamor dan popularitas tanya, mandum kalih ke jatah li Allah hana perleta tadengki li. Faedah yang keenam, bahawa sungguh lun kata Hatim Al-Asam, lun kalan manusia bermusuhan ba'at mereka itu akan sebahagian yang lain. Li ghardin, karena satu tujuan dan satu sebab. Letak manusia bermusuh-musuh karena satu tujuan dan sebab. Belum menjelang pemilu. Menjelang pemilu demi untuk baik icok jatah kursi tanya legop kata bermusuh-musuh.
Tak bermusuh-musuh hanya gara-gara tujuan untuk mendapatkan suara. Bermusuh-musuh hanya ingin tujuan untuk duduk di parlimen. Bermusuh-musuh hanya ingin mendapat jabatan yang sesaat. Manusia letak bermusuh-musuh antara satu dengan yang lain karena tujuan dan sebab duniawi. Maka Ken Hatim Al-Asam lun renungi firman Allah, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan yang musuh sebenar-benarnya, maka jadikanlah olehmu syaitan itu sebagai musuh. Yang naga perintah oleh Allah dalam Al-Quran, syaitan dijadikan ke musuh. Antam pernah nala Al-Quran perintah manusia dijadikanmu musuh. Terpaham daripada syaitan dijadikan musuh, bahawa yang selain syaitan tidak boleh kitanya jadikan musuh. Maka lun yakini Ken Hatim bahawa sungguhnya pekerjaan tidak bolehlah memusuhi seseorang pun selain syaitan. Jadi yang musuh bebut tanya adalah syaitan. Baik tak memusuh sesama manusia hanya gara-gara musuh-musuh dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian faedah yang ketujuh, lun kalan Ken Hatim Al-Asam, setiap orang itu berusaha bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa yajtahid bimubalaghati, dan berusaha keras dengan mubalaghah untuk mencari makanan dan mencari mata pencarian. Urang laudip donyanya gema habis untuk merumpak makanan, untuk merumpak beruh, untuk merumpak kebutuhan udip. Sampai etna gema habis berusaha keras dengan sekira-kira jatuh dengannya kesungguhan tersebut atau mencari makanan tersebut dalam syubhat dan haram. Tanya dalam tamita makanan pokok dan kehidupan sehari-hari, terpenuhi kebutuhan hidup, tama habis tamita sampai truk bak tatim pubut atas syubhat dan atas haram. Wa yadhullu nafsahu, dan menghinakan dirinya dan mengurangi akan derajat kadarnya demi untuk truk tanya tatim pihina dro, tatim pukurung derajat dro. Maka lu renungi firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melata di bumi kecuali atas Allah rezekinya. Pada renungi ayat tersebut, fa'alim tu, maka lun yakini bahawa sungguh rezeki lun nalam kekuasaan Allah. Wa qad daminahu, dan Allah kau tanggung rezeki. Punya Allah kau tanggung rezeki, maka lun lebih sibuk draw mantang dengan ibadat ke Allah, dan lun ko harapan lun daripada barang selain Allah. Punya dalam kita ikam gepegah tanya geanggap teledor dan salah karena tapu buat kan yang geyu oleh Allah. Geyu batanya ibadat ke Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang dituntut batanya oleh Allah ibadat. Ibadat yang dituntut nyan tak tinggai. Rezeki yang ditanggung nyan tak minta. Jadi ini kan kesalahan, keteledoran kan. Bahkan kira teledor tak habis wate ba'ata yang ditanggung, tak abaikan ba'ata yang dituntut. Ata yang dituntut yang je ketugas tanya tak abaikan handa perumun. Ata yang kau jamin ditanggung oleh Allah dan tak minta lebih tak. Letak ham merumpak menyokon lagi yang ke Allah atau Allah tulis nyaninan yang dapat habis watai dan minta. Saruji tak balik. Ata yang kau jamin oleh Allah baik takarat. Ata yang geyu buat tanya nyai yang dah habis pubut. Itu yang balik kerana hana keyakinan. Di kerana yakin mentang anggapnya hana dah minta hana. Nyokon pegahan je usaha baik rencana tutup kedai atau bunuh lem pegah. Jid mita tapi baik tua pasang nit agar buat tanya dalam mita rezekinya bernilai ibadat. Baik sampai habis wate, habis tenaga, hek tu urau malam dalam mita rezeki, tapi niat tanya hanya untuk berbangga-bangga dan untuk menahan harta yang tak perdapatkannya kan untuk jalan akhirat, jalan ridha Allah. Yang ditanya je ke buruh gop, je ke tukang kerja ke gop, tapi kerja hana gaji, tumpuk harta kurang lain tanya hana merumpak tapu.
Idunya hana merumpa, ya akhirat pitan merumpa. Nyo kiang guna sehati kitanya untuk gebuka mata tu. Supaya profesi yang kitanya jalankan dalam hidup dunia berjutnyan ke sebab tanya tong Allah. Maka lembegah tapi benar dari phone kan ibadatnya menceh duduk dalam masjid. Kan ibadatnya bermenceh dalam daya. Ibadat 24 jit tapubut asal niat tanya setiap profesinya selama hana gelarang dalam agama dijadikan sebagai jalan untuk mendapat ridha Allah. Nampak nasihat Atim, rezeki kalau gato oleh Allah, maka lun lembu sibuk roh dengan ibadat kepada Allah dan lun koh harapan lun ni amma siwah pada barang yang selain Allah. Nah, ini nak pertanyaan ni dalam. Yang penting je pertanyaannya. Nah, orang tanya. Tekedi tak usaha tanin untuk mengatna harta ngan tamu sedekah dan tak bantu orang lain. Nyo usaha tanyo naga kira ibadat yang paling utama. Kultu ke jawab dia tengku di dalam naga pegah dalam kitab Tarkhaniyah al-imtina' minal kasbi aula minal istighal bihi ala kasdil infaq. Imtina' daripada usaha tak tendro hana ta usaha nya lebih aula daripada pesibuk ro dengan usaha atau kasat infak. Nya alasan ngayan le. Alasan ngayan karena sabar atau fakir lebih utama daripada syukur atau orang kaya. Jadi sogat tanya udip fakir tapi sabar dengan udip kaya tapi bersyukur. Ya memang ada kala dalam kitab lain berbeza-beza pandangan ulama. Sebahagian ulama pegah gad udip fakir myo tak sabar. Andukan sebab myo kaya raya fitnah. Tak pegah babah je hai te kaya tak syukur rata-rata hana bersyukur. Rata-rata te kaya tanya lupa daratan. Dua tu. Tapi myo tanya udip fakir nya biasa lebih mudah tingat ke Allah. Sebab manusianya gampang tingat ke Tuhan pada saat menyadari diri lemah. Myo tanya kaya apa yang tak inginkan teruk, hajat tanya tercapai mendum, nyo tanya hana sadar diri lemah. Hana sadar diri lemah, susah mengingat Allah. Sebab man arafa nafsah arafa rabbah. Nyo orang itu rira itu ri Tuhan. Apa makna itu rira lemah. Han sanggup sapu, nyo hana bantu oleh Allah. Tu nyo tanya lepeng, apa yang tak inginkan tercapai, lang uro yang sama terencanakan uronyan teruk tujuannya. Karena lepeng sanggup tabayi. 4 barang dari Bloy Jakarta, boleh you kirim segera. Kamu hai ungkoh dengan barang hanapu, belum penting barangnya uronyo betul kena. Ada payah bayi tiket pesawat 5 juta 5 juta, hana masalah. Yang gara-gara lepeng, apa yang tak inginkan teruk. Jadi orang kaya walau gepegah tak syukur tapi bebut susah, sulit. Maka sebagian ulama berpandangan lebih gad udip fakir tak sabar, sabar tapi yang sabar nah dalam tempat lain gepegah fakirnya mendekatkan orang kepada kekufuran. Sebab mihaik dah jalani udip fakir dalam keadaan sabar, tanya ujung-ujung kufur kepada Allah. Ulangnya terus bertingkat kata yakini ya Allah nak sanggup gubi tapu bukti roi lung udip kasin. Allah arti ngelung kasin zero hai ke berkaya. Berarti hanya muka Tuhan nya muka tu tingkat kan kafir dia. Maka kefakirannya mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Tapi menyaik tak jalani udip fakir getanya sabar yang lebih gatnyan dengan kaya walau bersyukur. Yang nak pandangan lagi ya. Tapi nasi orang pandang lebih gat syukur kaya ketimbang sabar fakir. Karena syukurnya but orang syurga juga. Dalam syurga hana sabar, yang nak syukur dia. Dalam syurga hana gasin, yang nak kaya. Dia lebih gat idunyakan tanya kah tak dapatkan sesuatu yang dimiliki oleh orang dalam syurga, kaya dan mensyukuri. Baik kaya mengkufuri, kaya mensyukuri.
Faedah yang ke-8, bahawa sengulun kata Hatim Al-Asam, lun kalan setiap orang itu mengandalkan bagi lun sesuatu daripada makhluk. Memandum manusianya mengandalkan makhluk yang sama-sama lemah. Tanya tak andalkan nak abua tu pejabat, tak andalkan nak orang syik tu kaya, tak andalkan nak orang kampung yang memiliki jabatan. Jadi mandum tak andalkan manusia. Padahal manusia sama-sama lemah dengan tanya. Tiban tak andalkan. Wa ba'dhuhum ila dunia wa darahim. Dan sebahagian orang mengandalkan kepada dunia dan uang. Dan sebahagian mengandalkan kepada harta dan kepemilikan. Dan sebahagian mengandalkan kepada pekerjaan atau profesi dan keahlian sina'ah. Jadi manusia kan iktimat kepada Allah, iktimat kepada profesi, iktimat kepada makhluk, iktimat kepada uang, iktimat kepada harta, iktimat kepada keahlian. Ini kesalahan. Bahkan salah pada amal tu. Maka aku merenungi firman Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Orang yang pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah itu yang membuat sampai perkara-perkara orang tersebut. Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu kadara ketentuan. Jadi waktu renungi firman Allah tersebut, ternyata tanya tidak bisa mengandalkan yang selain Allah. Tapi yang tak andalkan hanya Allah semata. Makna mengandalkan, kiban maksud mengandalkan itu. Nanti bait salah surah, bait tanya waktu tamukat tentang kata andalkan harta dan peng. Makna tak iktimat, tak andalkan yang selain Allah, tak harap untuk menghasilkan sesuatu dan kesempurnaan sesuatu bak benda-benda yang selain Allah. Sehingga hana tak peduli lagi tanya tentang ketaatan kepada Tuhan dan ridha Tuhan. Dan hana tak peduli lagi tanya wate dan umur yang diberi Allah nyan tak pergunakan untuk taat. Tetapi tak sia-sia umur tanya untuk mendapatkan keinginan kitanya yang tak andalkan pada selain Allah benar, yang berukun iktimat. Makna iktimat tak andalkan, yang bahasa tanya andalkan. Tapi tanya tak buka usaha, tak pula padi, tak pula capli. Tapi andalannya Allah. Capli tak pula, tapi telake ya Allah Nabi kalinya bumudah rezeki baik keriting. Ya Allah Nabi kalinya tepan nelung bi harga, yang kan mengandalkan Allah. Adapun pula capli yang sebab. Tapi tanya tamumat ba Allah yang tukang jadikan sebab. Yang melangnya hana upu. Yang tercela dalam agama, tanya tak andalkan selain Allah, pekeh selain Allah nyan harta benda, pekeh nyan manusia, pekeh nyan peng, pekeh nyan profesi, pekeh nyan keahlian yang nak tanya, sehingga mengabaikan taat kepada Allah. Bak tapu turut profesi tanya demi untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dia hana sembahyang. Dia terganggu watak ibadat. Orang mublah je makin rak maghrib makin ramai. Demi untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dia hana sembahyang maghrib. Toko tetap tehak. Padahal yang kena kata pu biasa. Acimnya sepakat ubena orang mekat di tengah jam tu kena azan maghrib ketuk kedai. Orang mublah pergi hijak le je terhadap maghrib. Sekai depu. Mai orang mublah bisa malam boy orang mekat. Si depunya hang ketuk ilem yang katruk tanya. Kai sengaja ayat belo hotel karak maghrib. Ya kan? Tak karak azan maghrib sekarang mai orang mublah. Nak hana. Aci tanya bukan empat mandung di tengah jam kena maghrib tok kedai. Mana dua lega ijak orang mublah hotel kena maghrib mana dah kedai. Uku hang ijak le. Kai preh le maghrib. Karena kata pu biasa menan, maka nak anggapan sebahagian orang makin maghrib makin le rezeki tentang. Ada bebut kan menan. Jadi baik tak andalkan selain Allah, karena yang memberi jaminan kitanya Allah.
Sehingga na sabuh haba Syekh Tantawi ulama Mesir. Kepegali Syekh Tantawi nya pelajaran ketanya sembayang bagah-bagah. Ini ada sembayang kan bagah-bagah pelai bagah lih. Kun Syekh Tantawi yang arti dalam bahasa tanya, jika engkau tergesa-gesa saat salat, maka ingatlah bahawa semua keinginan dan cita-cita yang kau raih dan semua hal yang kau khawatirkan hilang berada di tangan zat Allah yang engkau saat ini berdiri di hadapannya. Yang ingat. Tanya takarat berbagah lu sembayang, tingat aku gadah pelanggan zero. Aku intut pas na urungjak, tanya baru rakaat kedua dalam rakaat kelai maghrib. Ekspres. Sehingga takarat sembayang berekspres bagah lu, mengat baik gadah pelanggannya. Yang watai lagi kan, you ingat, you resapi lah mati tanya, pemantang cita-cita tanya, merempak keinginan atau hilang keinginan tanya. Merempak atau hilang, yang berada dalam kekuasaan zat Allah yang tanya tengah tadang terhadap gaknya. Pakan dia tanya tengah tadang terhadap Allah, yang ubina keinginan tanya tercapai atau tidak berada dalam kekuasaan Allah, pakan tanya tak karat-karat perhabis wate untuk tengah tanya ibadat ke Allah. Yang ingat, kan kira itu yang atur rezeki tanyakan Allah, nyan home takarat sembayang mengabagah merempak ngurunjih yang bila rezeki tanya. Yang bila rezeki tanya Allah. Merempak hana merempak nyan kiban iradah Allah. Tanya tengah tanya ibadat ke Allah. Ku takarat berbagah halif, sedangkan rezeki tanya dalam kekuasaan Allah. Mang kadang sagai sebab bayangan, dunianya bayangan je. Bayangan bak tanya sansang menyo takarat lu sembayang, lu pelanggan, merempak sirotut. Padahal kadang-kadang lagi lemburah benar betul. Waktu saat takarat mekat benar tak kejar 15 pelanggan. Kadang-kadang 15 pelanggan dari ke 11 sampai ke 15 yang kan jatah rezeki tanya. Bak takarat bertercapai pelanggan sampai 15, bak tahu ini kamu pak peng yang tarumpak keuntungan dari urang mubla ke 11 sampai urang mubla ke 15, kabeh rumah sakit hana sajan. Yang tinggal sajan tetap keuntungan yang tanya dapatkan dari pembeli 1 sampai pembeli 10. Muna kedai jatah tup yo galam maghrib, tak buka kelai sampai pukul 10 malam. Dari maghrib sampai pukul 10 malam, urang mubla ke 11 sampai urang mubla ke 15. Ada dak tutup kedai, tanya tawa hana musibah, peng rezeki yang merumpak tetap bersih. Tapi gara-gara tapu panjang mekat, jatah merumpak ke tanya yang tinggal tetap 10. Kerana 5 untuknya kabeh ke rumah sakit, kabeh kita bayi hegap yang musibah berjalan. Nyan miota renungi, ube buat tanya tamah jadual buka kedainya untuk pu. Untuk biaya ubat urang lain. Pandai kira dan untuk biaya ubat urang lain. Untuk biaya blok kap Honda urang lain yang katuha pelai nak pasang baru. Rampok nanya kapal dagan tokap kan. Untuk pulam, tu biaya anak urang lain yang jatah mukilah hana biaya untuk mubat. Ram sebab menanya ka, dia tanya betul biak peng untuk ubat ji. Ambil but tamukat benar haji untuk tatamah wate, maghrib mekarat ada sembayang untuk kebiaya agak kenggera tu. Ya kan? Atanya handih ya dalam kejadian, waktu kejadian, tak renungi, tak hayati, baru dia ternyata loyak tamah jim mekat benar. Untuk lemita biaya akun lain bagi kenggera tanya. Gaji hina pelai tak ada sapi, baik tanya diperbudak oleh harta, baik diperbudak oleh aktivitas mencari penghidupan duniawi, sehingga hana terjadikan kehidupannya sebagai sarana untuk mencari akhirat. Imam Ghazali ketika menjelaskan ayat kan ayat sebuah ucapan yang berbunyi ad-dunya madra'atul lil akhirah. Le hadis pian agak tinggal li. Ad-dunya madra'atul lil akhirah. Dunianya adalah tempat mublang akhirat. Tempat tamu belang untuk tacuk hasil di akhirat.
makna ad-dunya madra'atul lil akhirat. Artinya apapun yang na dalam dunianya bisa terjadikan sarana untuk jalan tanyo cok manfaat di akhirat. Termasuk mekat, termasuk profesi barang kapu mentang. Masiran carang ni pegat perabot. Nenit watai ni pegat lemari, watai ni pegat ranjang, watai ni pegat pulam meja, nenit untuk membantu reng. Kalau dia dah cok pengenan, tapi beda cok pen sampai mencukak dah kugop. Cok untung yang wajar. Tanitnya dengan long nagebi keahlian ni Allah pegat mari, dumna akan membantu reng untuk gekubah harta benda agaknya, untuk gejaga harta benda baik gadah agar gejuk manfaat ke anak. Nya dengan long keahlian long pegat ranjang kan membantu reng Islam untuk dapat geih yang bermangat atau geih bermangat je ke tenaga atau ibadat. Na tempat geih ngan permoh, na tempat geih peihana, na tempat geih urang yak bet hidayah anggenan tanit. Walai dia nak cak ujrah. Tapi minimal tanit untuk jalan akhirat. Yang contoh ji. Menancit nak tamu nehun masa tak pelarau deung, nak tamu nehun tak pelara manok potong. Tanit tak jadikan usahanya ke jalan tanya untuk mendapatkan harta yang halal. Dan minyak Allah gepu panen kalinya berlimpah ruah, akan lunjuk sebahagian kan yatim, lunjuk sebahagian ke tetangga yang fakir miskin, lemperasa bak urung-urung gasin yang jarang gerupa jahudung. Hanya tanit. Dia tak niat tanya, buat tanya menehun, je ke jalan tu akhirat. Yang sebab nak menulis dalam kitab Habai Mughazali. Nyai Mughazali istilah salik ilallah atau salik ilal akhirat. Orang yang menempuh jalan akhiratnya hana meceh dengan ibadat. Jid dengan keahlian-keahlian yang miliki. Jid dengan kekayaan, jid dengan profesi yang sebagai buruh, profesi yang sebagai petani, profesi yang sebagai PNS. Yang penting pumantang yang tanya pubut dalam kehidupan di dunianya tak jadikan sarana untuk mendekatkan diri tanya kepada Allah. Kan. Kemudian kabeh faqala syaqq wateli pegah li Hatim Al-Asam na 8 buah faedah yang didapatkan dari Leploton ya abud. Kan jelek-jelek no kayak abud Imam Platon. Leploton Hatim Al-Asam gebut bak syaqq balki gecok gepuo surah bulit 8 buah. Ditanya tabut 12 ton mertuh boh tak puas surah pi musabah dan damai. Ikatnya 8 boh gepuo surah malah 8 boh gamai yang beda. Man tanya buat trip tat ikna manfaat menyo hana keikhlasan kurang manfaat. Lang kita hikam kan nak gebu contoh cara takalan getanya yang buatnya na bermanfaat dengan hana manfaat ke akhirat. Nyo kalian gerong masing kan tanya nilai gop. Menyona gebisik li malaikat lampu nyung tanyo. Nyokah malamnya menjelang subuh mati. Menyona urang bisik tanya menjelang subuh mati. Petajid tetap baca kitab atau tak ubah kitab yang sembahyang. Menyona jid tetap baca kitab yang berarti buat drone selamanya ikhlas. Sebab cara dan nilai amal ibadat ikhlas dengan hana ikhlas. Geyu pedatang mati wati. Mana geyu pedatang mati geyu hayati. Tak andai je hilang minitnya truk mati. Ilung berani ilung pubutnya atau han. Atau baik contohnya hai temufo. Musiran dengan neduk bagi dia kupi. Neduk bagi dia kupi. Nejek kupi, nepin rokok, ne buka-buka HP keron. Na urang bisik bakro ni ro ke Imam United mati. Yang pun nejek lanjutkan main game atau bagah-bagah ni rumah nak tin sembayang. Bagah-bagah tak rumah itu sembayang. Yang tanda buat main game-nya hana betul. Ini menang cara haji. Yang lah hikam nak pegah. Cara tak nilai sabah buatnya hana bermanfaat ke akhirat. Aci tak terkedim truk mati lang minitnya. Apakah tanya manteng tetap melakukan buatnya atau tak tinggal? Mio manteng tetap tak lakukan berarti buatnya betul. Tapi mio tak tinggal, mekarat tak buat lain yang tanda buatnya hana betul. Contohlah ilmu ron tengah masjid.
gebisik le malaikat ro ki mau minit mati nyan pun warmo pun dekat masjid kah hawa tu bung tinggal lah dalam masjid nyan tanda duduk masjid ke amnan ju Quran ji tanya dah pegah ilmu kuyak buatnya ikhlas kerana Allah aci terkedi bakro kerana untuk ro tu tujuan tanya tayak buat dia terkedi gebi mati lang minit nyan le Allah pun tetap tanya lang buat atau tinggal terkebut amal saleh yang lain. Nanti dia tinggal ke amal saleh lain mesti buat selamanya. Nak betul dia nak ikhlas kerana Allah. Boh orang semua buat atau orang buat. Jadi syakek balkinya 20 tahun ke ajar Hatim Al-Asam 8 buah faedah gerempa. Patele ke jawab 8 buah faedahnya per komentar gure. Maka berkatalah syakek semoga Allah memberi taufik akan kamu wahai Hatim. Inni nazartu Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Lun pernah lungkalan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Maka lun dapati kitab-kitab yang 4 tersebut berkisar di atas ini faedah yang 8. Jadi faedah 8 buahnya adalah inti pelajaran daripada buah kitab yang kebetulan oleh Allah. Buku kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Maka barang siapa mengamal dengan 8 faedah tersebut adalah orang tersebut telah beramal dengan kitab-kitab yang 4 seluruhnya. Yang pelajaran yang gerempok li Hatim no. Nyo tamai laudip danyo nyankan Al-Quran tok tamai. Kata mai Taurat, kata mai Zabur, kata mai Injil dan tamai Al-Quran sekaligus. Kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian le kerana pertanyaan silakan kemayang perke yang sangkut paut dengan materi. Adapun pertanyaan masalah agama yang lain. Yuk baca dulu lah. Iban, Buya. Oh, Buya Razi. Ilun secara dekat tidak mengenal beliau. Cuma nak pernah merempuk juga di Medan. Katanya nak acara salah sidro ustaz di Medan kebetulan diajak lingon. Katanya nak pernah merempuk dengan beliau. Tapi belakangan tak dengar informasi ternyata beliau nak berguru kepada orang-orang yang hana jelas. Maksud hana jelas berarti apa yang disampaikan oleh guru beliau kadang-kadang yang bertentangan dengan apa yang kita pelajari dari guru-guru tanya. Maka menurut hemat Lung, katanya tidak menyalahkan orang secara pasti, tapi karena tidak mengenal pasti, ya katanya tak ikuti yang kata kenal pasti mentang. Sebab ilmunya perlu bersanad. Tanya tak cok ilmu bak gure yang jelas mata rantai. Artinya yang jelas gure gak nyanso. Gure dari gure gak nyanso. Kitab yang gepelajari le gure katanya yang menjadi referensi gak nyan ajarkan ilmu jelas siapa yang tulis, siapa yang mengarang kitab tersebut. Lagi masa tabut malamnya kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali jelas diakui oleh banyak ulama. Masalah persoalan kekurangan yang namanya manusia mandum nak kekurangan. Ada ulama raya tetap nak orang kritik, nak orang yang pegah kekurangan katnya. Tapi sola yang pegah kekurangan ketimbang keunggulan. Lebih le yang pegah keunggulan. Buya Razi tu hana daturi pertama kan urun road. Alian yang kedua bakso gemu gure gatnyan gure hana daturi.
lebih gat tak ikuti mentang ulama yang kajelas keilmuan dan daturi, walaupun apa yang disampaikan kadang-kadang kurang menarik dalam retorika. Ini kebahaya katanya masyarakat awam terpengaruh dengan retorika. Tanya ketika tak dengar penyampaian sira urang yang wate disampaikan sesuatunya dengan bahasa yang indah, bahasa yang kadang-kadang terpeduk dalam hati tanya tak dengar, gampang terpengaruh. Tidak mau cari tahu apakah kebenaran atau hanya kebenaran yang disampaikannya. Nyo yang perlu tawas pada. Ditanya hanya urusan ya cap gotnyan pu betul hana betul, tapi menyo yang disampaikannya melanggih dengan ilmu yang kagak tanya buat, melanggih lagi yang kagak pegah lagi uratanya, nyan baik tak ikuti karena hana tatuho uram ujung. Belum nak temuan-temuan dudo yang membuat janggal kan, yang janggal kadang-kadang apa yang disampaikan legatnya hana sesuai. Maka kalian waktu awal-awal pun kan luar biasa. Viral, cepat viral, tapi duduk kagak ada lawa. Dia dah ikuti mentang yang kakak pasti. Ini mentang yang lun jawab. Sebab menyusun lepegah kiban hakikat beliau hana lunturi karena hana pernah tanya tak bergaul akrab dengan beliau, cuman nak pernah merumpuk hanya siga di Medan. Ini lagi Ustaz Samad memang yang kamu turi akrab. Ini lagi Buya Radhi long siga tak gaya merumpuk. Ana pernah merumpuk 2 kali, siga tak gaya merumpuk Medan. Persoalan Hamas bidanya tak bergampung kok, nak depu sit. Itanya tak yang lahir orangnya awaknya berperang mempertahankan Al-Aqsa. Dan lawan perang awaknya awak Zionis Israel. Pasti orang muperang dengan orang kafir harbi merumpak pala syahid. Oh masalah di baliknya Hamasnya nak tujuan tertentunya nak depu sik tanya. Yang khabar dari mulut ke mulut, radio apa kan? Radio Migo. Habar radio Migo. Apa tak betih? Hamas kan awak kampung tanya. Muda turitan, tak dengar-dengar sagai yang pegah pi urang tan daturi. Maka miom sama-sama yang dukang pegah ana daturi, yang gepegah pi tan datupu tan daturi, kali behegat tinggal dak ma yuri buka ilama la yuri buka. Ana balang hadis, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada barang yang tidak membuat kamu ragu. Atau yang hanya membuat yang yakin. Cuma yang tak secara lahir Hamas imu perang kan Zionis nan le ka betul. Persoalan Hamasnya kan hanagat alian di baliknya nan niat-niat tertentu yang ada depu dengan urusan batin kau. Adi baik tanya ya hukum. Adi inti ji kahaik tamu perang ro tu tak pertahankan Masjidil Aqsa kaitim mu perang awaknya alhamdulillah. Adi baik ikut-ikutan nanya dia koreksi batin kau nak depu. Benar mentang. Jadi menyona masa ulama-ulama sufi yang dia hukum batin gop truk baknya nyampe hatta tanya nilai kesufian gaknya. Biasa namanya ulama sufi hana galak ya hukum batin gop. Akan karena ulama sufi yang ya hukum batin kelompok-kelompok tertentu yang hana tatu ho arah hujung ji. Nyo ke yang wasit li almarhum Abun Nyamun tanya urung buat yang ka pasti buat draw teh buat dan sumbut. Nyo ku urung buat le. Tanya urung buat yang ka pasti buat draw buat dan semua buat. Arah masalah di luar, perkembangan di luar kan ada hujung na. Ana ada ho uram, ana ada ho hujung. Maka guasit li Abun Nyamun menyebut gob nyan bek tanya iku. Tanya bahliket mentang. Patai balik gob tanya iku. Punya tanya iku tegak balik dia tinggal ikut. Yang yang maksud Abun dengan nasihat tapi ketanya buat yang buat draw yang ke buat dan semua buat. Yang lagi hansit ditanya tayak bahas masalah Israel dan Palestina nyan tan tadu orang ujung. Yang tak dengar dan yang tak kalen nyan mentang yang tak depu tanya. Yang tak depu tanya hanya sebatas orang Hamas yang na di Palestina geperjuangkan Masjidil Aqsa. Kabeh nak ada depu tanya. Di baliknya ho urungnya, ho yang dukang pejitnya pu tujuan wallahu alam mana depu. Dan lebih selamat teh dah pulang ba Allah ketimbang tayak reka-reka
tayak ura-ura nyo kadang meno kadang medih. Bega dah pulang ba Allah dah. Wallahu alam. Iban? Nah harta. Ideh bak orang hana bak pembahasan masalah zuhud, mungkin je ke perbandingan. Bak pembahasan masalah zuhud, pe oleh tacok kebutuhan danyo yang lain tacok tambah sedekah mendum atau nada kubah bacut. Yang tergantung punit wa. Meyo tak kubah mesti kebutuhan long orangnya 50,000, nah harta 200. Long cok 50 long sedekah, hirtuh tut long kubah dengan niat kadang tro urang yang lebih membutuhkan baik hana pulung jo nyan hana bertentangan dengan zuhud pula mesti kebutuhan le 50,000 nah harta 200 loncok 50 untuk kebutuhan rumah tangga loncok 50 long sedekah boleh jadi yang tempat long sedekah nyan kadang-kadang intik tuput natro lain yang lebih butuh dari urang nyan tinggal long kubah tak ribai dengan niat tekedi tro urang yang membutuhkan lonjuk ke urang nyan barangkali lebih berat kebutuhan nyan ngau urang awai yang long sedekah pun yang melagian hana bertentangan dengan zuhud maka yang gekeun zuhud kan bekna harta saja urang napeng 1 miliar zuhud sih kan menyongan pengyan hana membuat keterikatan hati artinya dijadikan harta ba ujung jaro baik harta la mati. Nyo harta lang ujung jaro tinggal tageti je kan. Tapi nyo harta lang ati susah batasud. Maka boleh jadi urang gasin hana tapuna gatnyan yang justru mencintai dunia. Karena urang gasin yang hana sapuna tapi sabe gaduh fikir pajan gatnyan benar lagi urang gaya. Kiban cara benar hana ngan cara halu ngan cara harum pijut. Yang berarti gatnyan yang mencintai dunia kan urang gaya benar. Tapi atanyan baru tak buktikan watai gada. Mio tengah na mandum pegah roh. Nyo karena Allah. Aci gada harta na stres. Mio hana stres berarti betul ipu yang pegah broken. Ngaknya hana terikat dengan harta. Aci tutung gede sampai tahu-tahu ke sampai pertama rumah sakit. Mio payah pertama rumah sakit tahu-tahu. Hana si kalau nak utang gop boleh. Mesti utang enggak hana. Gepegah kan nyailu hana terikat dengan harta. Tapi ada kata obat polisi kat lapur, obat tiung kat tayang, hoka harta kan yang. Yang berarti terikat keun. Hana si stres atau beban gara-gara terutang dengan urang. Nya ngau urang hana terutang, harta agak nyan bersih modal draw ke, kan modal gop. Tapi ada gadah je ke beban stres teruk leuro tahu-tahu. Yang tanda harta nalang hati ke. Ya tengah na mandum je pegah apa? Tengah na harta apa yang dapat lain na mandum je dah pegah elah na mikat nan. Pi bahana? Bahana kata-kata. Maka ji untuk tauko kebenaran dira urang ngan hana watai saat gadah tauko. Nya pegah ke mana kata je kah? Kalau mendanya yang sombut pi kan dah pegah dah kan. Tak kena watu kan kalau ilang cerita ndet. Jadi inti ji menyo kebutuhan terpenuhi dengan 50,000 tamita peng lebih menyo tanit untuk takubah ke sedekah orang yang lebih membutuhkan nyolah agama tanya terpuji. Tapi menyo tanit tujuan untuk tak tumpuk apalagi untuk tak bangga-banggakan diri bak orang lain dengan penghasilan tanya nyo yang tercela.
menggarih teori ji kali pega mempraktek di lapangan yang kadang-kadang yang membuat tanya broken manusianya derajat ji di sisi Allah kena lebih kurang hantama mendum derajat tanya di sisi Allah terpengaruhi dengan dumna tak aplikasikan ilmu yang kalau kita nyebut secara teori. Yang kalau kita sebut secara teori, kita praktek di lapangan gimana? Nah, kena beda tanya orang lain. Yang orang yang betul-betul mampu diterapkan, berarti kan tinggi derajat. Yang orang yang hanya mampu berbicara mentang, mampu pegah tagai, atau puput ke yang berarti derajatnya lebih rendah dari orang kuno. Ya? Lanjut. Rata-rata anak mid yang bandar Maudaya. Jadi timbulannya mengganggu bacuk dengan suara. Ketimbulan anak mid yang hidayah buat awamai. Tanya orang si. Anak mid bandar Maudaya. Pelajaran akhlak ulang-ulang. Hana bubuh akhlak. Ya. Berarti menang-menang inti ji kewajiban belajar ilmu lehebohnya fikih, tasawuf dan tauhid sejauh mana? Yang menan. Dan etna baru kira gelah fardhu'in. Ya kan? Yang membaca dalam kitab fatwa, dalam kitab fatwa Hadisiyah Ibnu Hajar, supaya mengalami jelas. Sebahagian daripada perkara yang wajib belajar secara fardhu'in, rukun sembahyang, syarat sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. Yang termasuk yang utama dalam kategori fikih. Karena sembahyang menan balik langsung wajib. Dan belajar jih kan watai ka balik, yugolam balik berkampung. Agar watai saat balik baik sempat di sembahyang dalam keadaan hanasah. Yang harus tak ingat tengok orang syik. Jadi purno cara sembahyang, rukun, teh-teh yang sah sembahyang, teh-teh yang membatalkan sembahyang, yang yugolam balik nak mit. Supaya watai balik iji hana terlewatkan kesempatan sembahyang dalam keadaan hanasa. Orangnya rata-rata watai kaum 16-17 baru meruno. Sedangkan balik anak mit ada dua macam. Ada kala balik dengan truk tun, membelah tun. Ada kala balik dengan keluar mani. Orangnya anak mit subur, ulam gara-gara media sosial, rata-rata orang balik usia leblah, kai membelah. Rata-rata anak min usia 12-13 kan mulai tebit mani. Tebit mani yang dah kala ngelempok, dah kala diusaha keroi. Arti nama kai tebit mani jika balik. Jadi kan mecih berumur 15 baru balik. Maka le orangnya orang yang baru giak but umur 17, yang bisa jadi kai mangton yang ka balik baru giak but. Usia 12 kadang ka balik. Dum but ka sembahyang merokan hana sah. Tegerah muka meno tok, hana bulut kena. Ya kan? Anak tak sembahyang
Ngambaje kaus kepingai jakrung yuk pusat. Ada gerukung dia pusat no. Yang kan nasah mendung penyebab je ke batu. Batu sembayang nasah. Adapun dengan sembayang kalau urung dengan sembayang nya dengan dalam sembayang akibat hana ilmu yang lagi abut nyan kewajiban farduin sembayang tok jakut ana wajib merono tak agak yang kana harta baru wajib merono jakut tak akan ni tamu Ramadan baru wajib merono puasa tak kena ka wajib haji baru wajib merono haji nyan tentang ilmu fikih lah ilmu fikih kajelah adapun ilmu tentang penyakit hati ilmu tentang penyakit hati atau ilmu akhlak ini pegah wajib merono secara farduin ilmu tentang definisi penyakit hati dan sebab-sebab dan cara mengobati lagi dengki pu makna dengki pakon datang dengki kiban cara tapu ubat dengki pu makna ujub pakon datang ujub kiban cara tapu ubat ujub pu makna ria pakan datang ria kiban cara dapu ubat ria nyan wajib merono ina gepegat kecuali walau demikian orang yang terlahir dalam keadaan terbebas dari penyakitnya maksud contoh nyan dari orang syik yang luar biasa tawadung orang syik yang hantam galak pegah ke gop orang syik yang hana galak urusan but gop lam lingkungan got nyan pi lagi nyan jadi mantang banyak kaduh akhlak-akhlak got ya hana wajib merono ilmu tahu jadi ilmu tahunya beda dengan ilmu fikih ji nyo fikih karena ibadatnya perputaran ji setiap waktu ke sembahyang ke setiap waktu suruh mangga maka wajib merono khusus menyo tasawuf hana wajib merono khusus selama penyakit dalam teruk sila contoh ni banyak ya ubutkan kalau kun leya hai lenek hanya tanya hanaga berapa ke gop hanya tanya hanaga bro ate ke gop hanya tanya hanaga hana senang ke nikmat gop jadi ji terdidik dari semenjak usia 5 tahun 6 tahun 7 tahun 8 tahun sampai balik dalam keadaan bersih dari sifatnya yang bagi ji pribadi hana wajib farduin merono ilmu tasawuf tapi ketika karaya ikai bermasyarakat tiba-tiba TIU gop kaya hana senang ni tiba-tiba TIU nak aib bak gop ya pegah-pegah bak urang mengak malai urang nyan nya ka wajib menolong ilmu tasawuf sebab akhlak ka bro tapi punya ilmu fikih hai tim je geroi bukan cara je geroi hai tim pada murno tapi punya ilmu tasawuf karena menyangkut dengan akhlak menyosira urang ke pegah ino man khulika saliman minha orang yang diciptakan atau terlahir dalam keadaan terbebas daripada penyakit hati dan mungkin akannya orang tersebut menghilangkan penyakit hati daripada tidak usah belajar karena kagak didik le orang si berahai hanjit lagi yang berok tak hati ke gop hai hanjit lagi yang tanya hana senang ke nikmat gop di dalam keluarga mandum lagi yang nya berahino la yaldamuhu ta'allum madzukir minal hudud wa ma ba'daha hana wajib terhadap ia belajar apa yang disebutkan di atas daripada definisi penyakit-penyakit hati dan cara mengobatinya. Karena hana hajat wah. Jadi kesimpulan surah, anak mit yang tak je udayah menyojih di kampung karena dalam keluarga yang god. Urang syik dari nek-nek ikan urang god. Karena ada anak mit teruk baik pegah habakah ke hai tejut. Karena gedek lenek jamun baik ka pegah habakah ke gelamit. Urang tu aja mah menang kah? Dia pegah haba bermelung hanjutkan kahke alian kajak iku urang tuha bermenghormat alian hanjut tabuli-buli gop jadi kata didik dengan akhlak yang gak dalam keluarga nyan tok dayah ada anak purno akhlak anak upu ji handosa gure tapi punya anak nyan tok dayah gaduh buli ngon icu pengai cemecu pi yakin ni alian kuku gure ikun alian fitnah kengon nyan le tanya gure hanjut purno awameto paya didik akhlak cuma hana mesti cok pukun jim khusus jit tak purno tak bagi wate mentang dia payah bayan dak kalon akhlak je hana tak tegur tak hoi dan nasihat nya hanjit tanyo lagi yan hanjit ngon tabak ngonyo sama-sama tanyo lagi saboh urang si tanyo tayak beutnyo lagi saboh mak saboh yah tu nyan ngon tempat ngon tanyo nyan lagi adun tu lagi ado tu ang nasihat lagi gure
Jadi inti ji purna ilmu tasawuf dan akhlak hana wajib secara khusus tergantung hajat. Tapi menyalagi fikih nya han lepas dah pegah tergantung hajat sebab fikihnya han mungkin ji dipahami secara alami, harus benar proses belajar. Tapi punya akhlak bisa saja orang terlahir dalam keadaan jero akhlak. Sebab kiban menan minyak, kiban ku menan anak biasa. Mia urang si dan nek-nek urang god yang biasa anak cucu ikut god. Hai minimal god akhlak ale walaupun ibadat kurang tu. Hai contoh god akhlak tu hana galak kun gegop, hana dengki gegop, saling membantu, senang bantu orang lain, hana create yang kan kiban ngedidik anak ambil kah? Yang dari ubutkan ke purna bak rumah bangan lebih laki yang tak layak create. Punya tajuk ke anak, tajuk kuih dua krek. Tak pegah lah menyajuk ke ngon ni karakter. Yang ni terlahir dalam keadaan galak berderma, galak sedekah. Terayuk tu lagi yang si akhlak je. Artinya intinya dalam tulis yang kitab Fatwa Hadisiyah Ibnu Hajar. Jadi punya ilmu tasawuf dan ilmu akhlaknya menurut kebutuhan, kewajiban merunoji. Jadi hana wajib dia dah purna urang bertamat ihya hana. Tergantung kiban akhlak haji. Mio akhlak haji kan agak tak purna yang bahnya mentang. Tak kala galak ipumbung roy. Yang tak purna bab masalah embung, kiban cara bergadah penyakit embung. Maka hanjit embung na yo. Tergantung kiban penyakit hati yang nabak urang nyan menan yang tak purna. Habis kabeh kajiknya akaru punya. Rasa kajian noile pertemuan danya mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah boleh kita lanjut lagi. Selanjutnya kita baca doa dengan harapan Allah kabul dan ijabah doa-doa yang. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.